Lanjut Bu. Misalnya gini, pengaruh media sosial terhadap apa ya? Apa deh? Kita nyari penelitian deh. Bentar. Aku sambil buka HP ya. Iya, Ibu. Jangan ada yang tulis. Apa Ibu mau kasih contoh? Itu judulnya ya Bu? Iya. Sebentar. Ini aja pengaruh followers. Iya, soalnya nggak dingin. Ada dosennya nggak? Nah, takutnya ada dosennya. Kita harus konsul sama Mas Madi dulu. Iya. Punya nomor Mas Madi nggak? Nih, misalkan apa ya? Strategi komunikasi krisis dalam mengatasi skandal korporat. Misalkan yang kualitatif, misalkan. Terus dia pengen ganti nih. Ke Kuanti. Bukan ganti ke kuanti. Maksudnya mau ganti judulnya. Oh iya. Misalkan judulnya ganti. Jadi strategi komunikasi krisis dalam apa ya? Meningkatkan kinerja karyawan gitu, atau meningkatkan kepuasan karyawan misalkan. Itu kan masih sama lah ya, tapi itu kalian tinggal ganti di bagian, kalau yang sebelumnya itu kalian tentang gimana sih skandal korporat, itu tinggal ganti ke kepuasan karyawan tuh gimana sih tahapannya. Tapi beda kalau kuanti. Kalau kuanti, kalau misalkan kalian itu misalkan apa, pengaruh kredibilitas influencer terhadap apa ya, pengaruh kredibilitas influencer terhadap kepuasan ataupun daya beli pelanggan misalkan. Terus kalian pengen ganti nih ke cuma sesimpel kalian pengen ganti apa namanya, pengaruh kredibilitas dan nambah variabel misalkan, pengaruh kredibilitas dan apa ya enaknya ya, apa sih kalau itu tuh, kredibilitas sama apa ya, efektivitas misalkan. Kredibilitas dan efektivitas itu pasti mau nggak mau bab satunya berubah, bab 2 nya berubah, karena kan tadinya kalian variabelnya x nya 1 terus jadi x nya 2. Dan kalau x nya 2 itu ada regresi linear berganda, ada regresi linear apa namanya, apa ya, pokoknya kemarin tuh ada regresi linear berganda, ada regresi linear yang pokoknya yang 1 gitu loh. Nah itu berubah semua kalau kuanti itu. Nah ya itu aku maksudnya, aku belum pahamnya itu kalau kuanti di bagian kalau masalah teori masih oke. Tapi kalau penentuan ini loh, penentuan misalkan kalian ada X1, X1, X2, terus ada X0, terus juga belum juga kayak misalnya kalau kalian variabelnya 2, ada X1 apakah ditolak, diterima, ataukah X1 berpengaruh terhadap X2, terus belum X1 berpengaruh, misalkan ada variabel 2 deh, X1 sama X2. Apakah X1 dan X2 berpengaruh, apakah X1 berpengaruh tapi X2 tidak berpengaruh. Terus ada lagi itu aku masih belum ngerti jujur. Kalau kuali itu kalian bisa cuma ini SNA bisa, SNA bisa, DNA bisa. DNA itu ini sih apa namanya, kayak artikel gitu loh. Apa namanya, jadi beberapa artikel dikumpulin terus mereka penggambarannya gimana. Atau juga bisa kayak gini, ini penelitian tentang kayak gini deh, kayak kemarin deh aku tentang ASO. Aku kemarin itu tesisnya tentang bagaimana strategi dari Kominfo dalam menyebarkan informasi terkait ASO di apa ya, di peralihan kemarin lah intinya. Gimana sih penyebaran informasi mereka terkait migrasi ASO kemarin. Dan itu aku cuma wawancara 3 orang dari Kominfo. Dari Kominfo 3-3-nya. Udah gampang, sesimpel. Jadi nggak harus 10.
Kalau yang penting kamu tuh kalau kuali dapat instrumen kuncinya, dapat narasumber kuncinya. Ya itu contohnya kayak aku kemarin tentang ASO. Ya aku wawancara Kominfo dong, karena kan yang merekomendasikan beralih Kominfo. Iya. Pun kalau misalkan butuh surat tinggal dari Gunadarma, ya kan? Gitu. Kalau misalnya kita wawancaranya ini orang biasa, perlu ada para ahlinya nggak sih kayak dosen? Ada. Itu sebagai kalau di kuali itu sebagai apa ya namanya? Apa sih? Pokoknya aku lupa namanya. Cuma itu tuh sebagai apa ya? Ibarat kayak memvalidasi. Masuk. Ya, waalaikumsalam. Ketinggalan. Oke. Apa namanya? Jadi kayak ini sebagai pakarnya ada. Ibarat kayak gini nih. Kemarin itu ada yang minta tolong Pak Yusuf itu dia mahasiswanya tentang apa ya? Entah admin sosial media atau apapun itu gitulah. Terus ini dia bahas tentang politik. Dia minta pendapat aku sebagai dosen karena aku ngajar komunikasi politik kemarin. Itu bisa. Karena aku pas itu kondisinya sebagai dosen yang memang mengampu mata kuliah komunikasi politik. Berarti yang selidian. Betul. Gitu. Terus apa ya? Kemarin tuh bagus-bagus sih dari yang sempro tuh anak transfer. Bentar. Apa ya judulnya? Bingung nggak? Mana ya? Bentar deh. Aku tuh kemarin Saya mau mengkaji. Jadi kan ada brand vape ya. Namanya FUM_ID. Yaitu saya meneliti fenomena fear of missing out. Jadi FOMO. Pada penggunanya. Dari media sosial Instagramnya FUM_ID itu Bu, yang ini. Bukan. Yang mana yang kemarin? Sama bentar aku jelasin juga sama gini. Aku kemarin pas di takut jatuh. Aku pas di skripsi kemarin itu ini meneliti tentang fenomena crowdfunding. Crowdfunding itu dia fenomena tolong menolong secara online. Soalnya pas Covid, aku kebetulan PI pas Covid di 2020 atau 2021. Itu PI-nya tentang itu, di mana perilaku tolong menolong itu pas itu meningkat di kitabisa.com. Terus aku wawancaranya siapa? Gampang, tinggal cari aja. Kan di kitabisa.com kan ada yang komen. Tanyain aja apakah bersedia untuk diwawancara dan lain sebagainya. Udah ketemu, dapat narasumber, nggak susah. Kalau kalian mau kuanti, respondennya minimal 100. Kalau untuk PI, kalau skripsi 400. Kalau kuali yang penting gini, kalau kuali kalian itu menentukan narasumber sudah cukup atau tidaknya dari apakah jawabannya muter-muter aja. Kalau udah muter-muter berarti udah cukup. Gitu. Jadi gini, intinya kalau kamu dapat narasumber intinya itu pasti ya udah bakal udah cukup. Misalkan gini, kalau kemarin itu dia ada yang meneliti tentang bagaimana sih strateginya dari si klub motor pejuang subuh atau apapun itulah. Tapi dia ini klub motor. Gimana sih klub itu supaya bikin menarik orang lain dan merubah cara pandang mereka. Ibaratkan klub motor kan ibarat negatif ya, sering dipandangnya negatif. Tapi ternyata ini sambil subuhan bareng gitu. Nah, ya itu gimana caranya, entah itu kontennya dibuat sedemikian rupa. Nah, itu wawancaranya siapa kalau kayak gitu? Coba, wawancaranya siapa? Oke, yang pertama si ketua komunitasnya, ya. Yang kedua admin sosial medianya, karena dia fokusnya ke sosial media ya. Sama audiens yang di luar dari keluar komunitasnya itu. Jadi kita dapat gambaran. Yang pertama
gambaran dari ketua komunitasnya. Emang tujuannya dia diriin komunitas itu pengen apa sih? Yang kedua, gimana sih gimana sih admin ini menciptakan gambaran suatu pandangan terhadap si geng motor tadi. Sama yang ketiga, gimana sih orang luar memandang si geng motor tersebut. Itu udah cukup. Itu jadi nggak susah kok. Iya, 3 cukup. Kalau mau 4 boleh, bisa. Yang penting intinya aja. 2 kan kurang cukup. Maksudnya kurang mewakili semuanya dong. Iya gak? Iya gak? Gitu. Bebas. Kalau kalian pengen, ya sebenarnya kalau kuanti nggak apa-apa sih. Nanti mungkin aku sambil konsul ke dosen yang lainnya, itu maksudnya gimana nanti alur dan sebagainya. Mungkin aku juga akan belajar lagi. Cuma kalau untuk sekarang, kalau kalian mau cepat dan sebagainya, pasti aku akan lebih ke prefer yang kuali. Tapi kalau kalian mau kuanti ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan aku mentok banget, aku nggak bisa. Kalau kuali aku nggak bisa wawancarain orang, ya udah, mau gimana lagi? Kan nggak bisa dipaksain. Gitu, bebas. Gitu. Itu kalau misalnya pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu nggak bisa asal-asalan kan ya, udah harus Gini, jadi teman-teman, kalian belum dapat ini sih ya materinya ya? Iya. Jadi gini, pas workshop datang nggak? Datang. Paham? Enggak. Jadi gini teman-teman, kalian itu kalau mau menentukan pertanyaan di kuali, itu yang pertama berdasarkan teorinya. Yang pertama itu kalian harus lihat rumusan masalahnya kamu apa. Jadi ingat, kalau kualitatif itu nggak boleh lari dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu harus rinci. Dan rumusan masalah itu juga yang akan dibahas di penutup, yang di kesimpulan. Gitu. Kalau kuali. Gitu. Jadi semua pertanyaan kamu terkait apa? Ini deh dipasang. Misalnya ini Bu, pengalaman komunikasi anak yang kurang mendapatkan apresiasi dalam keluarga. Apa sorry? Pengalaman komunikasi anak yang kurang mendapatkan apresiasi dalam keluarga. Oke, itu berarti kan kita akan bahas tentang komunikasi keluarga. Terus juga tadi komunikasi apa? Aku tuh kalau itu tuh kayak kudu ditulis, terus aku soalnya gini, kita tuh kayak mempelajari suatu tema tuh nggak bisa kayak denger doang. Tapi kita tahu nih, misalkan di situ dia masuknya komunikasi mana? Apakah komunikasi keluarga? Apakah komunikasi massa? Ataukah komunikasi yang lainnya? Gitu. Atau kita enaknya materi dulu deh. Atau kita mau materi dulu enaknya? Materi kualitatif. Iya. Ya maksudnya penelitian lah. Iya, boleh. Mau minta tolong pasangin, siapin dulu. Kayaknya aku masih ada sih materi kemarin. Aku soalnya dapat sempro itu di 2 semester kemarin. Ya walaupun soalnya gini teman-teman, aku kenapa pede di kuali kemarin, anakku itu yang disempro, dia alhamdulillah dia sidangnya ikut kloter pertama. Dia soalnya ya emang anaknya pintar juga sih, maksudnya di setiap pertemuan langsung udah jadi, udah jadi. Sidang kloter pertama. Iya, namanya siapa ya? Lupa. Pokoknya aku ketemu dia di wisuda. Soalnya kalau sempro kan gini, kalau dia judulnya bagus, pasti akan dipakai di skripsi. Kalau udah sampai skripsi dan itu ngelanjutin dari sempro, itu kalian cuma tinggal ngambil datanya doang. Karena kan di sempro itu udah sampai bab 3. Kemarin katanya dia cuma ganti teori doang, yang lainnya udah benar. Udah nyala ya? Udah nyala belum? Belum dicolokin sayangku. Udah Bu. Ini colokin di sini. Nggak bisa, ini mati. Nggak nyampe sampai lantai 3 ternyata. Pakai iPhone baru aja. Ada. Bentar. Wifi ini. Berarti kalian di mata kuliahnya siapa sih emang yang ngajar? Pertama, Kuanti itu almarhum Pak Eko. iya dia cuma ngajar sebentar doang, terus dilanjut sama Budia. Oh. Budia
Oh, Sebenarnya kita diajarin soalnya Budia Hangra ini ya. Iya, Soalnya Budia itu bukan komunikasi. betul. Iya. Nah, itu Nah. kenapa kemarin bisa tiba-tiba ngegantiin saya juga wassalamualaikum aku. Emang dia apa? Emang dia? Kan kalau nggak salah dia apa ya? Budia tuh waktu itu ngajar bahasa Indonesia gitu sebenarnya dia. Dia ngerti status. Bukan komunikasi kalau nggak salah Budia. Mungkin dia komunikasi tapi di S2. Oh. Kalau S2 kan nggak belajar dari dasar ya, maksudnya langsung ke ininya. Ntar aku cari ke inti-intinya aja. Pak Rajab? Oh, Prof Rajab? Iya. Oh, Prof Rajab itu padahal profesor loh. Itu Budia tidak. Oke, Orang baik. dari kelas kita SMP dosennya waktu itu kaget kita nggak bisa belajar apa-apa ternyata. Iya. Imunitas ya. Kaget demi. Bentar. Kita tuh berapa orang sih? 10 orang ya? Aku nggak lihat ya, bentar. 9 doang mas. Bentar. Soalnya ada satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Rania coba ada. Rania yang mana? Oke. Ratih? Hadir. Oke. Rizky? Oke. Ruth? Oke. Shalom? Ah, berarti Salam yang lagi jalan. Syifa nanti, oke. Tirta? Usi? Vidya. Berarti Shalom ya? Oke. Sebentar. Shalom. Soalnya gini, kalian nentuin tema tuh kayak tadi tuh, itu temanya masih belum oke banget tuh, masih abstrak banget, maksudnya masih simple banget, itu mah masih intinya itu doang, tapi belum bisa dijadiin tema yang tadi kamu sebutin tuh. Sebentar. Temanya udah pasti, coba kamu itu harus banyak gini. Kalau aku nyaranin ke mahasiswa kemarin yang sempro, kamu sebelum menentukan tema harus cari kamu tuh tertariknya sama apa. Kamu tertariknya sama apa? Misalkan sama fashion. Apa? TikTok sama fashion. TikTok sama fashion. Kamu tertariknya TikToknya itu di apanya? Maksudnya apakah di cara orang lain itu tertarik sama si TikToknya, atau ke bagian penjualannya, atau bagian orang lain gimana sih di TikTok itu menggambarkan fashion tuh seperti apa gitu? Banyak. Kamu fokusnya kemana? Itu kalau kalian mau nentuin tema ya teman-teman, kalian itu tertariknya kemana? Aku nggak mau sampai kayak gini. Aku tertariknya ke misalkan nonton film, tapi terus disuruh bikin penelitian tentang psikologi ataupun tentang gimana perkembangan anak, nggak bakal nyambung, susah, bakal stuck di tengah jalan. Makanya kalau aku ke sempro itu cari kamu minatnya di mana, benar-benar minat ya, jangan terpaksa karena ada judulnya ini di mana, enggak, tapi kamu minatnya di mana gitu. Terus setelah kamu tahu minatnya di mana, tolong cari referensi sebanyak-banyaknya, minimal 10 gitu. Setelah kalian cari referensi minimal 10, kalian cari apakah judul kalian ada di penelitian atau enggak. Soalnya kemarin dia nge-skip tuh bagian situ, tiba-tiba bimbingan udah sampai bab 3, udah bikin susah payah sampai bab 3, ternyata pas mau sidang judulnya ada yang make, ngulang dari awal karena nggak bisa, percuma dong ya kan gitu. Makanya teman-teman terus sama gini, cari judul yang nggak terikat sama waktu. Contohnya misalkan
Contohnya misalkan kayak aku kemarin nih tentang COVID, ya gak? Ini karena aku walaupun bukan tentang COVID, sorry. Oh ya, aku tentang 2 penelitianku tentang terkait waktu semua. Yang pertama COVID, yang kedua tentang ASO. ASO kan cuma sampai di 2024, ya kan? Pun itu kalau maksimal banget booming di 2023, ya gak? Itu pas aku publish jurnal, kayak ada yang mau, ada yang enggak, karena udah basi. Untungnya pas aku sidang itu masih oke lah gitu. Tapi lebih dari tahun itu udah basi. Makanya teman-teman kalau mau cari judul, jangan yang gampang basi, jangan yang gampang terikat sama waktu. Misalnya gini, kemarin ada yang sempronya dia gini, kenapa sih dia cuma live stream tapi bagian kukunya aja, tapi bisa menggait pelanggan? Sisi komunikasinya di mana? Padahal dia cuma nge-live-in kuku. Tangannya dia doang. Nails. Nah, ini apa namanya nails gitu. Nail art. Kenapa? Gitu. Sama gini. Judul yang paling tertarik aku tuh sampai sekarang inget banget. Dramaturgi. Tahu dramaturgi? Tahu kan? Gimana sih orang itu di depan layar sama belakang layar tuh pasti beda, ya kan? Sekarang banyak nih TikToker, YouTuber, ya pokoknya apapun itulah. Banyak banget mereka itu yang di depan layar sama belakang layar beda. Dan itu kenapa? Terus sama dia tuh nelitinya gini, apakah teori dramaturgi ini bagaimana perilaku dramaturgi yang dilakukan oleh para live streaming. Menarik kan? Menurut aku menarik. Karena gini, banyak banget yang ya entah YouTuber atau influencer di sana atau apapun itulah, tokoh di sana yang beda banget kehidupan sehari-harinya sama kehidupan aslinya. Ibarat gini deh, ada yang pintar dandan, make upnya bagus banget gitu, tapi ternyata di kehidupan sehari-harinya ternyata biasa aja, cuma pas dia di konten doang gitu. Terus ada juga yang pakai bajunya bagus banget, kayak ternyata biasa aja. Ada juga yang ternyata di depan kamera baik banget sama keluarga, baik banget sama orang tua, tapi ternyata di luar enggak. Tuh, ada. Tapi kalau mau kalian yang ngungkit yang negatif itu pasti nggak mau diwawancara, ya gak? Makanya cari yang kiranya ini aja, yang gampang diwawancara. Kayak misalnya fashion pasti dia masih mau. Kayak misalnya pasti dia masih mau mengungkapkan bahwa ternyata aku di kehidupan sehari-hari tidak fashionable ini gitu. Ternyata aku masih pakai baju yang nyaman, yang penting tidak yang sewah inilah ibarat gitu. Itu pasti mereka masih mau untuk diwawancara gitu. Gitu ya, tergantung kalian lah mau ininya gimana. Ya, berarti ini hadir semua ya udah ya. Oke, itu buat nentuin tema ya. Yang paling penting banget kalian harus baca dari jurnal referensi. Baca jurnalnya jangan jurnal dalam aja, tapi baca juga internasional. Terus gini teman-teman, ini tips and trick aja ya. Kalau untuk setingkat PI itu kalian cuma dituntut bukan untuk menemukan teori baru, bukan untuk menemukan fenomena baru, tapi hanya untuk menguji. Kalau untuk PI ya, kalau untuk PI hanya untuk menguji aja. Jadi gini, kalian misalkan dapat tema yang menarik tentang apa ya, apa sih? Coba bentar deh. Misalkan nih ada tema tentang dampak budaya digital dalam hubungan antar budaya generasi muda. Misalnya ada orang yang meneliti tentang ini. Terus kalian itu tinggal ganti objeknya aja.
Kalau untuk PI hanya setingkat itu. Jadi misalkan gini, dampak budaya digital dalam hubungannya pada dalam hubungan antar budaya, misalkan kasusnya generasi Z di kota ini, udah gitu. Jadi kalian cuma ngubah objeknya aja. Jadi kalian bisa dijadikan tadi yang judul tadi, misalkan ada jurnalnya, jadiin panduan. Alurnya gimana sih? Cara menjelaskannya apa aja sih? Apa yang perlu dijelaskan? Apa teorinya? Gini, sama untuk menentukan teori ya teman-teman. Gini, kenapa aku sangat menekankan kalian untuk baca banyak-banyak? Karena kalian itu menentukan teori itu nggak asal. Kalian menentukan teori itu bakal ditanya gini ketika sidang. Kamu kenapa pakai teori ini? Apa alasannya? Oke. Yang paling bisa menjawab itu adalah gini. Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca terkait judulnya ini, mereka rata-rata menggunakan teori ini, Pak Bu. Karena teori ini bisa mengungkap tentang apa-apa gitu. Jadi kalian ada referensinya. Soalnya kalau kalian melakukan penelitian nggak boleh menurut saya begini nggak boleh. Berdasarkan referensi yang saya baca, berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa begini gitu jawabannya, ya. Paham nggak? Oke, sampai sejauh ini pusing? Enggak lah ya. Jadi gini, intinya teman-teman, ketika nanti kalian terserah mau ngerjain di sini atau di rumah, nanti kalau bisa langsung ngerjain supaya nggak lupa. Yang pertama perlu kalian cari itu adalah tadi referensinya dulu. Minimal 10. Dan kalau bisa 5 internasional, 5 nasional. Supaya kenapa? Kalian itu biar dapat gambaran. Ya. Yang pertama kalian dulu pengennya neliti tentang apa, baru cari referensinya. Misalkan judul itu gak mesti sama. Misalnya ini deh, bentar aku pasang dulu deh. Misalnya bentar deh. Coba tolong nyalain lagi, sorry. Bisa nggak? Langsung nyalain aja, tekan yang lama. Nah, udah tuh. Kita sampai jam 3 ya. Soalnya ini aku naik bus jemputan ke Depok soalnya aku teman-teman. Kalian nanti kalau udah nanti kan ada next, boleh bimbingannya boleh bebas ya. Nanti kalau kalian bisa ke Depok ya boleh aja, silakan. Kalau mau ke Depok, mau nongkrong aja. Boleh aja, tapi jangan lewat dari jam 5. Oke. Iya. Soalnya aku punya anak bayi. Oh iya. Soalnya daycare, kalau lebih dari jam 5 nggak bisa soalnya. Tapi Gini, bentar. Senin sampai Kamis aku ngajar. ya. Senin sampai Kamis aku ngajar. Kebetulan kemarin anakku sempat dirawat, jadi aku punya harus ganti 1 minggu full. Jadi kemungkinan aku bakalan ngajar offline itu sampai di minggu kelima. Sisa dari itu bisa gitu. Sama Jumat aku free sih. Kalau Kamis juga. Soalnya ini sesuai ini dulu untuk dua pertemuan awal itu sesuai sama jadwalnya. Setelah dari 2 ini bebas. Oke. Atau kalian kalau mau via WhatsApp juga nggak masalah. Oke. Gitu. Tapi ingat ya, kalau via WhatsApp, kalau masih konsul judul aku nggak masalah. Iya. Tapi kalau untuk masalah isi nggak bisa via WhatsApp. Iya. Entah itu harus lewat Zoom atau apapun itu. Karena ibarat pusing baca chat teks tuh. Iya, kebanyakan ya. Nah, Iya. jadi terus yang ngechat kan nggak cuma kalian aja ya, maksudnya banyak. Gitu. Terus
Pak pun kalau kalian misalkan mau ke Depok, paling mungkin rata-rata aku di UGTV. Jadi rata-rata paling di F8. Oke. Aku di UGTV Aku teman-teman. belum pernah ke Depok. Belum. Belum. Oke, baik. Ibu kalau buat bimbingan kita tuh baiknya ngasih file aja atau berbentuk fisik gitu. Terserah kamu. Karena balik lagi, kadang ada beberapa orang yang mereka itu lebih gampang coret-coret. Ada juga yang gampang jelasin. Balik lagi terserah kalian. Berarti boleh file, boleh. Boleh file, boleh. Paling kalau file mungkin nanti akan dibaca lebih rinci, terus kalian juga bisa langsung nuliskan coretannya. Cuma kan kalau coret-coret kayak gitu ataupun file kan gak mungkin baru tema aja atau bab 1 kan. Tapi ya mungkin aja sih kalau bab 1 udah full keseluruhan. Terus kalian udah tahu belum sih kalau bab 1 tuh isinya apa aja? Pedomannya udah ada sih. Udah ada? Oke, baik. Soalnya beda ya kuanti sama kuali. Iya. Kalau kalau kuanti itu pembahasannya dari umum ke khusus, kalau kuanti itu khusus ke umum. Kalau salah gitu. Sebentar, ini aku mau ngapain sih? Aku mau ngapain ya? Oh, ini penelitian. Materi kan? Iya. Ya judul penelitian kan? Gini teman-teman. Bentar, gini deh. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Iya makanya nih harus apa ya? Pencetnya apa ya? Buat ini nih multiple slide, tahu nggak? Tahu nggak? Pencetnya apa gitu? CTRL apa gitu? Aku lupa nih. Jadi biar ini apa namanya duplikat layar gitu loh. Apa ya? Gimana ya? Bentar. Kita searching dulu. Gimana cara duplikat layar? Maaf ya Bu. Oh ini. Oh nyala. Ibu izin keluar dulu ya Ibu. Yuk. Ini udah. Kecil screen. Oh nggak bisa. Bentar. Kalau dibuka. Aku takutnya soalnya dia kadang yang suka error dia. Suka ngilang gitu layar. Tadi juga suka hilang. Ibu tapi kalau misalnya mau itu boleh pakai kata pengaruh nggak sih Bu? Nggak boleh dong. Pengaruh itu udah tandanya kuanti. Kalau kuali itu entah strategi, efektivitas, analisis, apa terhadap apa gitu. Dampak bisa. Dampak nggak bisa dong. Dampak sama pengaruh sama. Bentar. Gak bisa nih ya. Wali banyak yang wali saya. Dia pada pindah ke sini Pak. Dia pada kumpul di tengah jalan. Soalnya ibunya lagi contoh kuali jadi saya. Ya maaf ya guys. Iya nggak apa-apa. Kan banyak loh. Mana ya? Ini nggak bisa guys. Ya penuh. Ini aja di bawah situ kan ada. Ya intinya gini aja deh teman-teman. Apa namanya? Misalnya nih, aku kan kemarin tentang crowdfunding kitabisa.com. Terus Oh iya maaf ya. oh ya, oke.
Nah, terus kan banyak nih jurnalnya, misalkan ya. Kemarin tuh aku kan strategi nggak bisa ini sih ya. Maksudnya biar aku nampilin penelitian aku juga gitu. Masih belum bisa Bu. Gimana tuh caranya, ada yang mau nggak guys? Pengen nampilin itu ya. Iya, tapi nggak bisa nih yang browsernya. Bisa sih, tapi bisanya layar doang sama PPT. Duplikat gak bisa. Gak bisa. Apa namanya? Misalkan gini, banyak nih yang analisis platform kitabisa.com sebagai praktik crowdfunding dan dampaknya bagi masyarakat, gitu kan. Temanya hampir mirip-mirip tapi kata-katanya yang dipakai beda, gitu. Nah, terus juga ada pengaruh, kalau pengaruh ke kuanti ya. Sama ini teman-teman, gini deh, tugas dari aku pertama itu cari minimal 10, minimal ya, lebih boleh. Minimal 5 Inggris, minimal 5 bahasa Indonesia. Kalau mau lebih boleh. Terus sama paling ini penelitiannya paling paling maksimal banget tahun 2025 kalau bisa ya. Jadi kalian harus cari referensi jurnalnya terakhir tahun 2025, mentok-mentok 2024. Di bawah itu jangan dipakai. Kenapa? Karena teman-teman ingat banget, harus kalian ingetin bahwa sekarang teknologi udah berkembang, semua perubahan sosial juga berkembang. Kalian akan basi kalau kalian cuma bahas efektivitas, kredibilitas dari suatu tokoh terhadap penjualan. Itu basi banget dan itu hampir kegocek sama anak marketing atau akuntansi. Ingat kalian komunikasi, ya kan? Jadi pasti nanti kalian akan ditanya sisi komunikasinya di mana, gitu. Makanya coba cari penelitian komunikasi, jangan yang arahnya ke marketing. Ke marketing boleh, tapi jangan hampir ke 50%, karena pasti nanti di teori kalian akan susah kalau ke marketing. Kayak misalnya ada yang pengen kuanti tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap bla bla bla, itu marketing, akuntansi. Oke, emang ada komunikasinya, tapi cuma 30%. Ya. Jadi tolong cari penelitian komunikasi. Kalian bisa nyari di Google Scholar, tahu kan? Atau Google Cendekiawan, atau juga ya mau di kayak gini nih di Google langsung bisa. Gitu. Sama gini, nyari jurnalnya itu yang lengkap. Ingat, aku tadi suruh 10, tapi tolong di 10 itu kalian kalian cari yang ada yang ada penjelasannya, apakah dia kualitatif atau kuantitatif. Terus apakah kualitatifnya deskriptif ataukah yang lainnya? Ingat, kualitatif itu ada banyak. Ya. Ada kualitatif deskriptif, ada kualitatifnya aja dan lain sebagainya. Terus sama teori. Jangan sampai kalian dapat jurnal yang enggak ada teorinya. Karena pasti akan susah. Jadi gini, bikin tabel. Aku nggak bawa spidol sih ya, aku juga lupa nggak minta spidol. Ini tabelnya sebentar. Iya, jabarinnya gini. Sebentar ya. Bentar. Nggak bisa juga ya.
Ya bisa juga. Sebentar, apa ya? Alhamdulillah. Apa namanya kemarin itu? Bentar, aku nyarinya di dokumen. Sebentar. Bentar, M4 MA berapa ya? Bentar ya, sorry ya, aku sambil ini. Terima kasih Ki. Ibu juga Ya, kolek tanya nih. Oh, Basma Manuli. Bisa. kita malah gue juga boleh Ki. Makasih Ki. Ada nggak sih wifi yang berjalan? Udah, bisa guys. Gimana nggak tahu Di grup. tapi gua tahu 100 giga ya langsung habis ada juga yang here Gak apa-apa Ki, kita pakai TikTok kan. Non, kalau depannya upaya itu kalian apa sih gini. Kamu coba balik lagi yang seperti yang aku bilang, kamu cari 10 referensi itu apakah ada yang pakai judul upaya? Representasi ada. Tapi balik lagi, kamu jadi tuh gini, nentuin judul itu berdasarkan penelitian terdahulu teman-teman. Jadi kamu cari penelitian terdahulunya dulu, kalian baca dulu semuanya 10-nya itu, baru kalian nentuin judulnya. Apa yang pengen kalian ubah? keywordnya apa? Ya kamu keywordnya apa, penelitinya apa? Dari di sekolah nih Ya kamu maksudnya kamu pengennya neliti apa? itu dalam Missing out, coba cari. Fenomena FOMO-nya apa aja? Coba cari. kalau misalnya objeknya beda itu nggak apa-apa Objeknya beda nggak apa-apa. Malah kamu kalau misalkan objeknya sama, kamu akan dicurigai untuk kopas. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Sebentar. sakit Nih, teman-teman, tolong dibuat tabel ya. Setelah kalian cari, tolong dibuat tabel 10 penelitian itu. Yang di tabel pertama, nama penelitinya boleh ditulis, nama penelitinya, judul penelitiannya, teorinya. Jadi nggak cuma teori aja ya. Misalkan ada suatu jurnal dia pakai konsep. habis nama peneliti judul peneliti Iya. Misalkan di jurnal itu dia tuh ada teori tentang interaksi simbolik, sama dia pakai metode Shostak. Metode Shostaknya kan juga kalian pakai. Tulis gitu maksudnya. Gitu. Terus sama metode penelitian, sebelahnya teori. berarti nama peneliti judul peneliti metode Teori dulu, teori dulu metode penelitiannya. Kalau kalian penelitiannya kualitatif, carinya yang kuali. oke Ya. Oke, setelah itu, setelah metode, hasil penelitiannya dari jurnal itu tuh apa sih? Mereka tuh ngebahasnya apa sih, sesuai nggak sama judul dan sebagainya. Kalian tulis singkat aja, kayak 1 atau 2 paragraf nggak masalah, atau 1 paragraf nggak masalah. Sama sebelahnya perbedaan. Perbedaan. oh berbeda Nah, itu apa perbedaannya? oh sama yang sebelumnya Sama penelitian kamu. Jadi gini, misalkan kamu pengen neliti tentang apa. iya Pembedanya apa sih sama yang si judul sebelumnya iya, itu? iya. Gitu. iya Oke? kan Nama, judul, teori, metode. hasil perbedaan Ya. Oke, sudah? Ini bikin kotak kan? Iya, di tabel. Terus ingat ya, maksimal di 2024, jangan di bawah itu. Iya. Karena kalau di bawah itu, kalau bisa ya,
Soalnya kalau bisa gini, pun termasuk buku soalnya nanti kalian. Maksimal buku itu 5 tahun apa 3 tahun terakhir. Karena gini teman-teman, kalau kalian oke, kalau grand book gak apa-apa ya. Maksudnya kayak buku bener-bener panduan. Kayak punyanya siapa ya? Bukunya Little John. Little John tuh jarang ada yang keluaran terbaru. 2025 mereka nggak ada. Pun paling ada di 2010 mungkin. Tapi nggak apa-apa karena itu grand book, ngerti nggak? Bener-bener buku yang diajukan ataupun dijadiin acuan bagi mahasiswa komunikasi. Tapi kan di luar buku itu ada lagi, gitu. Paham nggak? Gitu. Soalnya gini, yang seperti aku bilang tadi, kalau kalian dapat referensinya di 2020, 2021, apakah masih valid sampai sekarang? Enggak. Karena setelah Covid itu digital itu digitalisasi itu makin marak. Dari penggunaan gadget, psikologi anak, psikologi keluarga, sekarang berubah semua. Jadi kalau kalian masih stay di yang dulu-dulu di 2020, 2001 udah nggak valid, nggak tertarik. Penguji pun ini kayak ya ini udah pengertian lama ini udah banyak nih diteliti sama kakak kelasnya dan sebagainya, pasti gitu ya. Carinya di mentok-mentok di 2024, 2025. Judulnya nggak sama persis, gak masalah. Yang penting temanya sama. Misalkan kalian pengennya tentang bagaimana maraknya toxic relationship pada generasi Z sekarang, yang maraknya seperti apa. Misalkan kayak gitu. Lu kan tertarik ya? Menarik, maksudnya menarik untuk diteliti. Emang kenapa sih? Kok bisa sih generasi Z itu sekarang banyak yang toxic relationship-nya? Emang kenapa? Ada gambaran apa? Gitu. Jadi kita tuh harus nyari apa sih masalah sekarang tuh di lingkungan sekitar. Masalahnya apa? Apakah gini, kadang emang kita udah tahu nih jawabannya apa. Misalkan kita udah tahu, oh ternyata sekarang tuh banyak konten-konten yang begini, yang sehingga sekarang tuh apalagi generasi Z tuh pada melek teknologi, sehingga banyak yang FOMO ngikutin dari konten-konten dan sebagainya gitu. Padahal kita udah tahu jawabannya nih, tapi belum ada yang meneliti dan belum ada yang menuliskan. Sedangkan kalau kita tuh karena sebagai mahasiswa kita harus menulis dirinci. Kenapa sih? Emang datanya yang bikin kita ngomong kayak gitu tuh apa sih? Nanti deh itu pasti kalian akan bingung, karena di penulisan bab 1 tuh nanti kita akan belajar tentang kamu bisa nulis kayak gitu sumbernya dari mana. Sumbernya dari jurnal atau berita atau yang lainnya, supaya penelitian kalian tuh valid, nggak cuma omdo gitu. Oke? Sudah? Paham? Apalagi yang mau ditanyakan? Ingat ya, harus jurnalnya yang lengkap, ada teorinya. Kalau jurnalnya nggak ada teorinya, jangan diambil, ya. Soalnya gini, baik teori, baik metode penelitian, baik nanti kalian pembahasannya, pasti akan mengikuti dari jurnal sebelumnya. Nah, jurnal 10 itu pasti akan dijadikan landasan berpikir kalian dalam menulis. Jadi tolong pilih yang oke isinya. Syukur-syukur ada pertanyaan. Ada loh jurnal yang benar-benar full sampai lengkap sama pertanyaan yang ditanyakan ke narasumber tuh apa tuh ada. Coba kalian cari. Jadi kan kalian nanti ketika melakukan wawancara, kalian tinggal merubah, sesuaiin aja sama judul kalian gitu. Mau jurnal, mau skripsi boleh. Kan ada tuh yang referensi yang skripsi ada, boleh. Gitu, ya. Kenapa?
Oh, mau nanya? Kenapa? Kan aku tadinya kan tentang personal branding mahasiswa gitu ibu, ikutin di tentang Instagram influencer gitu ibu. Gimana Kayak maksudnya kayak nih, bentar aku buka. Oh, strategi personal branding mahasiswa pada platform Instagram ya, selebgram apa gitu, terus pada cita dirinya. Gimana sih maksudnya? Oh ya, paham. Iya, dampaknya di mahasiswa gitu-gitu ibu. Tadi kan saya mau ini, cuma saya mau ganti kayak kalau misalkan tentang Blok M, kan Blok M kan sekarang lagi viral banget ya ibu. Kenapa tuh? Makanannya kan banyak banget. Yang mahal atau apa? Yang jadi viral gitu sih bu, karena ini kan bisa ditreatnya jadi kayak apa karena Blok M-nya atau karena makanannya gitu, itu bisa nggak ibu? Tapi dari sisi komunikasinya di mana? Iya ya. Itu sih Coba yang saya paling cari dulu. Coba pokoknya kita tuh harus banyak baca ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Barangkali yang mau tanya sini aja ya langsung. Saya nggak apa-apa ibu di sini. Nggak apa-apa. Cari jurnal. Bukan saya mau pakai judul ini. Fenomena of missing. Kamu carinya ini, tambahin keynote-nya Wali. Kamu pengennya kuantik Wali? Kali jadinya. Wali. Ya udah, kasih note judul Lo apa, penelitian tentang yang kualitatif. Vidya, itu judulnya apa? Iya, Oh itu udah. Ya kan ini buat nyari judul doang kan? Enggak, boleh apa Cari jurnal. Iya, Oke. judul jurnal maksudnya. Tuh, adanya implementasi. Kan tadi kan Gua saya pas pakai mau nyari dulu, representasi kan. mau ulang. Nggak muncul ibu. Sebentar. Tapi kalau maaf, di sini tuh tadi mana sih tadi ya? Nih, kayak gini-gini nggak apa-apa bu? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Tapi kan kamu bukan representasinya, lebih ke FOMO-nya nggak? Iya. Ya udah, berarti representasi FOMO dong. Ya kita tuh keynote tuh nggak harus rinci banget ya. Oh. Kayak gitu aja juga bakal ketemu. Ini. Nah itu bisa makna dan representasi fenomena FOMO dalam tren hijab. Ini berarti boleh juga. Ini. Representasi bisa. Ini. Bentar. Representasi pada. Tapi 2023. Iya, ini nggak bisa nih. Atau gini aja deh, paling maksimal banget mungkin di 2023 kali ya. Iya kalau Barangkali susah gitu dan lain kedikitan sebagainya. ya ibu. Bentar. Ya itu, nih intinya kamu mau meneliti tentang apa? Ini. Representasi, FOMO, terus apa? Terkait kabar tadi mana ya bu? Hilang. Nih, fenomena. Oke, melalui media sosial ya. Betul. Media sosial Instagram. Kamu baca-baca dulu ya, soalnya biar mana yang bisa dipakai di penelitian kamu atau enggak gitu. Nah ini kan bisa nih representasi gaya hidup hedonisme generasi milenial dalam media sosial Instagram. Ibarat kayak sekarang kan apa namanya, tapi perhatiin ini ya, perhatiin tahun. Soalnya kan ibarat sekarang deh, orang-orang sebenarnya nggak butuh, tapi gara-gara media sosial bagian kontennya ibarat kita jadi beli, ibarat kayak yang Susi Philadelphia ya. sebenarnya kayak banyak yang lebih berkualitas, banyak yang lebih itu nggak perlu kita order dari Bali sampai ke sini gitu kan dengan harga yang lumayan gitu kan. Tapi karena pengen dipandang, oh aku berada nih, aku punya duit dan sebagainya, sehingga ya beli gitu, ya gitu. FOMO itu bisa kan. Tadi yang ibu tanya apa tentang komunikasinya itu ya bu? Ya komunikasinya dia di mananya. Oke, coba aku cari. Nah ini coba bisa juga nih, gaya hidup hedonisme sebagai representasi identitas diri generasi Z di media sosial. Nah ini contohnya studi pada pengguna Instagram di Jakarta Timur. Kamu bisa nih tinggal ganti doang
gaya hidup. Kamu tentang apa tadi? Ini Vape. Iya, vape. Fear of missing out dalam strategi Menurut ini nih apa namanya? Lebih ke marketing sebenarnya akuntansi. Ya enggak? Soalnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran ketemu sama perilaku konsumen, ini akuntansi Ya. banget. Paling kamu kalau mau ke komunikasi, Ini ada lagi Bu. Namanya siapa, terus juru penelitian Anda tadi itu bilang apa. enggak sebentar. Kalau kamu pengennya bahas tentang vape, Iya, pokoknya kamu kayak- bisa dapat narasumbernya. bisa banyak. Banyak. Soalnya teman-teman saya itu pengguna Hasil brand itu. kayak gini nih Oke. jatuhnya. Oke, berarti kalau kayak gitu. Tapi terus kamu bisa wawancara ownernya nggak? Owner enggak sih paling. Kalau misalkan Soalnya saya mau beda jadi tuh penelitian saya tuh pengen tertuju itu sama penggunanya si Anjuran vape yang ini. lagi lu baca. Oke. Serem banget. Oke. Iya, misalkan penelitian Oke, lagi lu baik. baca, Berarti gini. dia lebih punya rumus. Misalkan dia punya Berarti gini. Blok M. Menurut kamu Dia lebih punya vape itu menunjukkan gaya hidup hedonis juga atau enggak? Iya, Oke, beneran. Karena kayak kan banyak vape yang harganya mahal, terus orang-orang bisa beli. Oke. Ada teman kamu ada yang beli vape-nya mahal tapi sebenarnya ya fungsinya sama aja. Iya, ada. Oke. Kakak saya. Oke, baik. curang. Oke. Curang. Oke, berarti bisa kamu bilang nih, bisa kamu ini nih, yang ini nih. Ini kan 2025 juga nih. Tinggal kamu gaya hidup hedonisme para pengguna vape sebagai representasi identitas diri. Apakah di Z atau bebas itu terserah kamu. Di media sosial. Khususnya pada pengguna pada mungkin pengikut followers form itu gitu. Ibu, saya sudah nemu judulnya. Apa Bentar. itu ya, ini mungkin ya. Aduh, mana ya? Oh, sabar Ibu. Bu, saya kan udah nemu beberapa judul. Rati. Saya juga belum percaya diri sama judul saya, Bu. Kayak masih terlalu basic gitu. Nah, saya pengen ngambil pengaruh paparan konten kayak apa. Oh, yang sekarang lagi viral ya? Nah, tapi saya pengen ubah ke kualitatif. Itu enaknya gimana ya? Cara ininya. Oke, sebentar. Oh, gini aja. Apa ya? Intinya yang mau disampaikan kalau kamu pengen yang sekarang kan orang banyak ya, maksudnya aku juga yang salah satu pengikut yang Ical, tahu Ical nggak? Ical siapa? Ical cebol yang kata. Bukan, Ical, jadi dia tuh ininya apa? Ownernya Mel apa gitu, pokoknya toko baju cowok gitu, dan dia tuh gini, bentar deh di Instagram ya. Oh, karakteristik gue ya. Nih, nyari susah. Nih, dia. Jadi Ical Haq itu dia bikin kemarin banyak banget nih dari ojol, dari sama kan intinya. Nah ini, Tahu yang lagi ini banget. ya dia ini pemulung tapi jadi kayak old man itu. Berarti kita wawancaranya dia Bu. Tergantung kamu judulnya gimana. Apakah kamu yang pengen kamu lihat itu strategi si Instagramnya tersebut supaya bikin bikin pola pikir tuh bisa berubah, atau kamu pengen wawancara si followersnya aja? Apakah si pengikut dari si followers ini jadi turut berubah bahwa semua penampilan orang tuh bisa berubah, misalkan asalkan yang penting ada duit, 3 bulan doang ya, bisa sama semester doang ya. fashion lah gitu. Aku tahu Ibu, strategi komunikasi pedagang kuliner dalam membuat. Nah itu coba sama ini aja, berarti kamu cari kata kuncinya tentang bukan pasti nggak akan ada karena itu baru viral sekarang. Kamu yang kata kunci yang perlu kamu cari itu adalah bagaimana dampak dari sosial media terhadap followersnya, tapi penelitiannya yang kualitatif sehingga merubah pandangan si followersnya itu. Ngerti nggak? Oke. Lu insya Allah aja. Strategi komunikasi pedagang kuliner dalam membuat makanan viral di kawasan Blok M.
Tapi gimana ya Bu? Ini kan tentang Blok M. Berarti kan saya mau nggak mau wawancara di Blok M gitu ya Bu? Iya, berarti kamu Jadi- mau nggak mau bakal wawancara pedagang yang Iya, viral. Iya, tapi gimana bisa nggak Ibu kalau misalkan saya tambah itu kayak tentang ada gabungan sama mahasiswa. Soalnya kan mahasiswa. Mending gini. Kamu wawancaranya lebih baik kalau kamu bisa ya, lebih baik wawancarain food vlogger. Mantap. Kayak Tapi gitu. apakah bisa itunya atau enggak? Jadi kalau misalkan tesis. Ya nggak apa-apa tesis. kalau misalkan ini saya gabungin kayak ada tentang mahasiswa gitu kan berarti saya tinggal wawancara ke mahasiswa gitu bisa nggak Ibu kayak gitu? Jadi Tapi saya apakah valid datanya? Enggak. langsung ke sananya soalnya. Ya, Iya. Bu. Apa saya pakai yang awal aja ini aja ya Ibu ya? Yang strategi personal branding ini ya Bu. Mahasiswa Instagram zero brand dan dampaknya terhadap citra diri. Ibu tadi apa Bu? Itu boleh nggak, Ibu? Bagaimana? Sebentar. Sebentar ya. Bentar. Strategi personal branding mahasiswa. Kamu udah cari referensi yang lainnya? Coba cari dulu ya. Jurnalnya. Ya, Satu. cari dulu 10 baru kita bisa menentukan itu gimana. Oke. Ya. Tadi saya apa Bu? Bagaimana ininya? Tadi kamu judulnya tentang apa? Bentar. Sorry. Oh, oke. Berarti kamu cari kata kuncinya adalah bagaimana si followers, si pengikutnya itu carinya penelitian kualitatif, tapi fokusnya kepada gimana sih followers itu terpengaruh sama konten sehingga dapat merubah pola pikir, cara berpakaian dan lain sebagainya. Gitu. Itu kuncinya. Ibu, kalau judul saya strategi dukungan sosial mahasiswa Broken Home dalam meningkatkan prestasi akademik di Gunadarma bisa gak? Biasa. Biasa. Bu, aku mau ngambil ini. Biasa banget. Itu sakit hati Maksudnya banget. soalnya pasti banyak yang meneliti itu. Coba kamu. Iya, bener sih. Coba. Tentang broken home gitu ya. Bu. Tentang broken home. hubungan putus nyambung. Wow. Gini. Lu ya? Penelitian itu harus ada value-nya. Maksudnya value-nya gimana? Manfaat buat masyarakatnya apa? Kayak kalau misalkan gini, kamu pengen meliti tentang toxic relationship yang seperti yang aku udah contohin tadi. Kemarin ada yang kayak gini, Bu, aku mau neliti tentang gimana sih fenomena toxic relationship yang ada di kampus Cikunir. Wow. B banget, biasa banget. Emang apa? Maksudnya kita dapat apa sih? Nggak ada kan? Ya kan? Akan berbeda kalau judulnya gini. Bagaimana? Ibarat sekarang kan banyak banget, marak banget fenomena toxic relationship yang terjadi pada generasi Z. Nah, itu malah lebih menarik. Kalau misalkan ini diganti jadi Gen Z bisa. Jadi nggak digundar penelitinya. Yang ini strategi. Kalau kamu kan penelitian pasti di Gunadarma nggak sih? Enggak, maksudnya kayak informannya nanti enggak Iya. cuma Enggak, gini kamu pengennya neliti tentang broken home.